Teman-teman, perkenalkan, saya bukan ustadz. Biasanya saya menyebut diri sebagai guru karena memang profesi saya adalah guru honorer di salah satu sekolah di Kota Bandung. Sebuah kehormatan besar saya ada di sini beserta dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini, dan saya mendapatkan amanah untuk berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini adalah sesuatu yang selalu menjadi masalah di antara kaum muslimin, karena bapak-bapak, ibu-ibu, sepanjang sejarah tidak pernah ada satu tahun pun dalam sejarah peradaban Islam yang tidak bercerai-berai, yang kita tuh bersengketa satu sama lain. Bahkan kalau hari ini kita melihat, kalau ada kaum muslimin bajunya seksi, terus suka mabok-mabokan, biasanya dia tuh tidak dianggap sesat. Biasanya dia tuh dianggap sebagai orang yang biasa-biasa aja. Tapi siapa yang dianggap sesat di dunia Islam saat ini? Justru adalah para ustadz. Karena ustadz satu dengan ustadz yang lain itu bercerai-berai, sehingga kalau kita melihat ya, ada ustadz ini ceramah, Ustadz Khalid Basalamah. Oh, hati-hati, dia mah Wahabi, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dekati, jauhi. Pokoknya mah kata-katanya jangan pernah didengarkan. Ada ustadz namanya Gus Baha, ceramah di satu masjid. Oh, hati-hati, dia mah suka tasawuf, dia mah suka melakukan ritual-ritual yang bid'ah dan seterusnya, sesat dia mah. Jadi justru yang kita anggap sekarang sesat itu adalah ulama-ulama. Jadi ulama satu dengan ulama yang lain itu bentrokan satu sama lain, saling menghujat satu sama lain, saling menjelekan satu sama lain, sedemikian sehingga justru yang kita anggap ustadz itu adalah orang yang sering dianggap sesat oleh pengajian lain. Dan kalau kita misalkan ya, kita main bola, kita nonton Persib, kita tadi ngerokok, pakai baju seksi dan sebagainya, itu nggak akan ada yang menganggap kita sesat. Tapi kalau kita ikut pengajian tertentu, LDII misalkan, kita ikut pengajian tertentu, ulama sunnah, salafi, Muhammadiyah, NU misalkan dan sebagainya, pasti ada yang nyinyirin kita bahwa kelompok kita mah sesat gitu. Nah, ini yang jadi masalah, dan ini tuh bukan kali pertama di dunia Islam tuh. Bahkan kalau Bapak Ibu baca kitabnya Al-Ghazali, Munkid Minad Dolal, di situ tuh kata pengantarnya tuh eksplisit, jelas bahwa di zaman kita ini ada banyak sekali perpecahan, ada banyak sekali kecenderungan-kecenderungan, dan orang saling menghujat satu sama lain. 50 tahun sebelumnya ada kitab juga. Judulnya itu adalah, saya lupa lagi, karya Imam Al-Muhasibi. Beliau juga mengatakan seperti itu. Kemudian yang sebelum-sebelumnya juga selalu ada perkataan seperti itu. Bahkan di zaman Nabi itu pernah berdoa 3 hal, dan dua-duanya dikabulkan, satu yang tidak dikabulkan, yaitu apa? Kerukunan antar umat Islam. Karena umat Islam itu akan berpecah belah terus-terusan. Makanya sampai Nabi itu mewanti-wanti bahwa nanti tuh umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan dan seterusnya dan seterusnya. Karena perpecahan di antara kaum muslimin itu memang benar-benar mengakar kuat. Kenapa coba perpecahan kaum muslimin itu mengakar kuat? Tapi di antara mereka tuh pasti ada yang benar, ada. Tapi siapa? Nah, ini yang membingungkan. Karena setiap kelompok-kelompok dalam Islam itu memaksakan kehendaknya dan pendapatnya kepada kita, bahwa ikut ke pendapat saya. Karena hati-hati, pendapat itu mah udah musyrik, itu mah udah sesat dan sebagainya. Setiap ulama ngomong kayak gitu, dan setiap ulama mewanti-wanti jangan ikut kelompok itu, jangan ikut ustadz anu, jangan ikut pengajian anu, karena itu mah sesat. Bahkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah lumrah, sudah biasa satu pengajian digerebek, dibubarkan oleh pengajian yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah dengar kan? Nah, yang paling membingungkan itu kita kaum muslimin yang saya mah pengennya pengen jadi orang awam aja, pengen berislam dengan baik, nggak mau ribut-ribut kayak gitu. Tapi kita akhirnya yang dibingungkan dengan hal-hal semacam itu. Saya mohon maaf, saya tuh bukan ustadz dan saya tuh tidak layak untuk duduk di sini. Jadi saya berdiri aja ya. Saya tahu ini tuh kebutuhan kamera sih biar gampang dilihat gitu. Nanti saya duduk lagi lah. Tapi sejatinya gitunya, bahkan di zaman Nabi pun kalau Nabi bikin holakoh gitunya, ngampar babarengan gitu, tidak ada yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Tapi nggak apa-apa lah. Ini mah ya saya ucapkan terima kasih, dan karena ini urusan teknis. Tapi balik lagi. Nah, sekarang gimana atuh saya teh mau ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut Islam. Tapi yang benar yang mana?
Katanya kemarin kata Pak pengurus ini yang tadi ngobrol, ternyata dikawal karena ternyata diancam. Baik itu yang mengundangnya maupun yang diundangnya itu sama-sama diancam. Kenapa? Ini aliran sesat dan lain sebagainya. Seperti saya katakan, hampir semua ustadz di zaman now itu haternya, pembencinya itu bukan orang sembarangan, tapi ustadz yang lain. Saya itu berteman sama bahkan yang dianggap liberal, yang dianggap Syiah, yang dianggap Ahmadiyah, yang dianggap macam-macam. Saya tuh punya akidah, saya tuh kadang-kadang tidak setuju dengan orang ini, setuju dengan orang ini, tapi silaturahim jalan kan, nggak apa-apa kan. Nah, tapi sepanjang saya bersama orang-orang itu, mereka tuh pasti menganggap sesat kelompok yang lain. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini salah satu hal yang paling mendasarinya ya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Jadi gini. Dalam Islam mengenal Allah tuh mudah sekali, mudah luar biasa, karena Allah itu ada sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita, dekat sekali. Dan ketika kita meminta, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan ada dan janji di sini tuh ada Allah di sini. Tapi kita nggak usah ngebayangin, tapi di majelis ini tuh Allah hadir, di majelis-majelis kebaikan Allah itu ada. Dan bersama kita Allah itu berjanji itu untuk ada. Nah, kalau Allah itu berjanji bersama kita, maka Allah itu dekat kan? Kalau kita dengan Allah itu dekat, nah ini cirinya ya. Kalau kita dengan Allah itu dekat, maka kita tuh untuk bisa masuk surga tuh gratis. Betul kan? Tapi kalau gratis, agama itu tuh nggak bisa dibisniskan. Sedangkan di dunia Islam dan di dunia secara keseluruhan, ada orang-orang yang biasa bisnis agama, yang mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa mengenal Allah tanpa saya, tanpa perantaraan saya. Ada ya kan yang ngomong kayak seperti itu kan? Nah, akhirnya apa? Mereka tuh minta ngajinya ke saya aja. Sebab kalau ke situ mah, nah mulai perpecahan itu dari situ. Coba siapa di sini yang bisa baca Quran? Di sini bisa ya? Bisa ya? Insya Allah bisa. Ada yang bisa mengartikannya? Tidak. Ada yang beli terjemahan dari Depag? Ada ya, ada. Nah, yang menerjemahkan itu ulama, betul kan? Ulama. Tapi kalau kita baca terjemahannya, ada aja yang marahin kita. Jangan baca Quran terjemahannya aja, nanti kamu gini-gini. Kan itu bikinan ulama. Tapi nggak boleh juga. Kenapa? Nanti kamu harus ngajinya bahasa Arab sama saya, biar ada itunya. Nah, itulah yang akhirnya agama Islam tuh jadi rudet, jadi riweh, dan akhirnya menjadi menyalahkan satu sama lain. Ada yang ini terompah Nabi, ini rambut Nabi, ini coba yang mau lihat bayar seikhlasnya aja lah, tapi minimal 15.000. Ada yang kayak gitu. Padahal itu mah rambut orang biasa, bukan dari Nabi. Nah, jadi sekali lagi ya, berislam itu mudah. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kita taubatan nasuha, kita beribadah sebaik-baiknya, kita tidak bikin masalah sama orang lain, kita memberikan kebaikan dan kontribusi kepada orang lain. Insya Allah kita dekat. Insya Allah. Ini ada masjid. Masjid ini kita makmurkan, itu ada tetangga lagi kesulitan kita bantu, di situ ada anak yatim kita bantu, di situ ada mahasiswa yang kekurangan dana untuk kuliah kita kasih, di situ ada sampah, ada tempat ada sampah kita bikin pengelolaan sampah, di situ ada anak-anak kecil yang kurang perhatian kita bantu, kita bikin panti dan sebagainya. Itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya dalilnya sudah ada, sudah jelas. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu mudah. Tapi itu teh gratis. Akan ada orang-orang yang berdatangan, kamu tidak akan bisa memahami Quran dan hadis tanpa saya, tanpa kami. Nah, orang-orang itulah yang biasanya kemudian menuding, ke kami aja, jangan ke situ. Itu mah orang sesat. Sebenarnya adalah agar dia dapat penghasilan dari situ. Pernah menemukan orang yang seperti itu? Banyak. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Nah, jadi kita sebagai kaum muslimin sekarang gimana tuh untuk bisa berislam dengan baik, ahlus sunnah wal jamaah yang baik dan sebagainya. Bahkan istilah ahlus sunnah wal jamaah pun sekarang tuh diperdebatkan. Sok ibu-ibu, bapak-bapak ketemu sama orang-orang yang ngaji salaf, yang disebut wahabi, yang ngakunya muwahidun. Mereka ngaku kami ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya.
Datang ke orang-orang pesantren NU yang ikutan sholawatan, yang bikin tahlilan, ya ada kami mah ahlu sunnah wal jamaah. Datang sama orang Persis yang sholat jumaahan nanti saeutikan wae. Itu juga ternyata ahlu sunnah wal jamaah. Semuanya ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Padahal apa coba? Di zaman Nabi mah nggak ada ahlu sunnah wal jamaah. Ada itu kapan? Istilah ahlu sunnah wal jamaah itu punten masuk lagi ke kamera. Oh ya udah. Istilah ahlu sunnah wal jamaah itu muncul kapan? Jadi dulu tuh ada perpecahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perpecahan. Akar masalahnya itu dari pembunuhan Utsman. Utsman bin Affan itu dibantai di rumahnya sendiri ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Nah, ketika Utsman bin Affan itu meninggal, kemudian muncul kekisruhan di dunia Islam itu pecah, ada dua khalifah yang ngaku dua-duanya khalifah. Yang satu adalah Ali bin Abi Thalib dan yang satu lagi adalah Muawiyah. Ceritanya panjang, saya tidak akan menceritakan lebih, tetapi pada akhirnya adalah Ali bin Abi Thalib meninggal bukan oleh Muawiyah tapi oleh Khawarij, oleh barisannya sendiri yang ekstrim. Nah, Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian digantikan oleh putranya Hasan. Nah, Hasan itu bikin perjanjian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya udah, saya serahkan tahta kekhalifahan kepada kamu demi kaum muslimin tidak pecah belah. Maka Muawiyah kemudian mengatakan pada waktu itu, alhamdulillah sekarang adalah tahun jamaah. Nah, istilah tahun jamaah ini adalah disebutnya sebagai tahun persatuan. Artinya mau yang Sunni, mau yang Syiah, mau yang Khawarij bersatu dalam satu kesatuan. Makanya itu disebut sebagai tahun jamaah. Nah, seiring berjalannya waktu, istilah jamaah saja itu tidak cukup. Karena nanti muncul tantangan baru, yaitu dari kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu adalah kelompok yang menganggap menafsirkan Al-Quran itu dengan logika, menafsirkan hadis itu dengan logika, dengan akal pikiran mereka. Nah, mereka berbentrokan dengan ahlul hadis di bawah pimpinan Ahmad bin Hanbal. Nah, Ahmad bin Hanbal inilah yang kemudian dianggap sebagai pendiri kelompok ahlul hadis. Nah, ahlul hadis ini tuh lambat laun namanya dikenal menjadi ahlus sunnah, bukan lagi ahlul hadis. Nah, ahlul hadis, ahlus sunnah itu disatukan dengan al-jamaah yang tadi, artinya ahlus sunnah wal jamaah. Itu muncul abad ke-10 atau abad ke-4 Hijriah. Artinya apa? Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah baru ada abad ke-4 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i tidak kenal ahlus sunnah wal jamaah. Imam Hanafi tidak kenal istilah ahlus sunnah wal jamaah. Itu adalah istilah yang dibuat belakangan untuk mencoba mempersatukan kaum muslimin. Soalnya kaum muslimin tuh guntreng terus, ribut terus-terusan. Bahkan ada istilah istihad pintunya ditutup di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Itu juga gara-gara kaum muslimin tuh bentrok terus. Nah itu, kalau misalkan kita ngikutin Quran dan hadis, sebenarnya semua bentrokan itu selesai. Semuanya selesai. Yaitu apa? Kembali ke dalam Quran dan Sunnah. Tapi setiap kali kita mau kembali ke dalam Quran dan Sunnah, jangan baca Quran seenaknya, ikut pendapat kami. Jangan ikutan Quran dan Sunnah, ikutan kelompok kami. Akhirnya pecah lagi. Itu yang bikin kaum muslimin itu terus-terusan hidup dalam perpecahan. Dan karena perpecahan, akhirnya apa? Kaum muslimin sekarang tidak bisa memberikan kontribusi apapun. Karena sekali ada orang, ada ustadz, curigai, hati-hati, jangan ikut pengajiannya dia, hati-hati, jangan, terus aja hati-hati. Ya, begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan saya ajak untuk kembali ke dalam Quran dan Sunnah, sesederhana gini. Dalam Quran dan Sunnah itu dikatakan, kalau kalian, kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak beda pendapat, boleh. Pecah belah tidak boleh. Sesederhana itu. Jadi beda pendapat tuh boleh. Di sini ada orang NU, di sini ada orang Muhammadiyah, itu tuh boleh. Tapi jangan pecah belah. Jangan, kalau ada gabung pengajian Muhammadiyah, kemudian di dalam pengajian Muhammadiyah itu ngomong, itu jangan deketin masjid NU, jauhin Muhammadiyah itu. Kalau ada pengajian NU ngomong, hati-hati itu ulama Wahabi, jauhin pengajian NU itu. Yang paling penting mah kita beda tuh gak apa-apa.
Mau ngaku Wahabi, mau ngaku Hizbut Tahrir, mau ngaku Ikhwanul Muslimin, ada pesantren PKS, ada pesantren Persis, gak apa-apa, silahkan. Asalkan kita tuh jangan pecah belah. Karena dalam Islam tuh beda pendapat tuh boleh. Yang gak boleh tuh pecah belahnya. Nah itu. Dan satu lagi, nanti di akhir zaman ada satu kondisi. Ini saya ngomongnya sebentar aja karena disuruhnya diskusi katanya ya. Tapi udah canggih lah tuh berdiri terus. Jadi gini, di akhir zaman itu ada sebuah kondisi di mana kaum muslimin itu tidak lagi memiliki imam, tidak lagi memiliki pemimpin. Yang ada adalah pemimpin-pemimpin lokal. Bahkan ada yang ngaku nabi. Nah, terus saran dari Nabi apa? Jadi peristiwa seperti yang kita alami sekarang, kebingungan di zaman sekarang, itu tuh sudah dinubuatkan sama Nabi. Kata Nabi itu nanti di akhir zaman tuh akan ada suatu kondisi di mana kaum muslim itu tidak punya pemimpin, tidak punya amir. Nah, kalau kondisinya seperti itu, jangan pernah ikuti kelompok apapun, bahkan sampai mati sekalipun. Jangan pernah. Karena kelompok itu akan menjadi asobiyah, pecah belah. Contoh ya, ini sederhana. Orang-orang yang asobiyah itu apa? Orang yang marah, orang yang fanatik, orang yang senang karena kelompoknya, bukan karena agamanya, bukan karena kebenaran, tapi karena kelompoknya. Contoh kemarin ingat nggak? Ada kejadian. Satu ormas Islam yang besar yang namanya NU, ini maaf ya, ini mah bukan ngejelekin, tapi ini mah udah terjadi gitu ya. NU itu dulu tuh menghadapi polemik dengan satu media. Kemudian ada aktivis NU yang mengatakan, yang berani menghina ulama-ulama NU kan kita gorok gitu. Nah itu asobiyah. Asobiyah itu apa? Dia marah karena kelompok. Kalau Bapak Ibu gabung NU itu bagus. Tapi ketika gabung NU kemudian fanatik, itu disebutnya asobiyah. Asobiyah itu salah satu dosa besar. Karena dia terlalu fanatik pada kelompok, pada golongan. Gak apa-apa ke NU. Saya tuh besar di keluarga NU. Istri saya Muhammadiyah. Saya punya sahabat baik orang Wahabi. Saya juga berteman dengan orang yang Hizbut Tahrir dan semuanya, dan saya tidak menemukan mereka itu jahat. Biasa aja. Biasa aja. Yang membedakan itu adalah masalah-masalah detail kecil-kecil aja, dan masalah detail kecil itu juga nggak bikin permasalahan besar gitu. Nah, jadi ada juga kemarin orang Wahabi gitu ya mengatakan jangan pernah ngambil ilmu sedikit pun dari ustadz yang tidak punya jenggot. Ada ustadz yang tidak punya jenggot itu pulang dari Maroko, pulang dari Mesir, ceramah di mana-mana, tapi pakai jenggot aja tidak. Nyindir Ustadz Abdul Somad. Ya itu tuh dari kelompok Wahabi. Mau ikut Wahabi juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah mulai ngelarang-larang kita untuk seperti itu asobiyah. Mereka menganggap kita Muslim, kita tuh beriman tuh bahwa agama kita tuh benar. Kalau kita nganggap NU benar, nah itu udah salah. Menganggap Muhammadiyah benar, nah itu udah salah. Kita ikut NU boleh, karena dengan NU kita tuh bisa bekerja sama bareng-bareng untuk berdakwah. Betul kan? Betul. Coba kalau misalkan kita di sini mau memandikan jenazah gitu sendirian, kan bingung, susah gitu ya. Itu mencetan perut-perutnya yang akhirnya keluar di situ. Aduh gimana ini, saya nggak tahu. Nah itu kan harus bareng-bareng. Tapi kalau misalkan kita gabung dalam sebuah kelompok, kemudian kelompok itu justru menghujat kelompok yang lain, mendingan sebaiknya kita tidak ikutan pada hal-hal yang semacam itu. Kita kan gini nih, Ustadz Abdul Somad manusia kan, bisa bener kan? Bisa salah kan? Bisa. Nah, sebagai manusia, kita tuh kalau menurut kita bagus ya terima aja, tak peduli siapa orangnya. Kalau menurut kita jelek, ya udah gak usah, tidak peduli orangnya. Nah, yang terjadi sekarang kita, kalau misalkan ada kelompok NU gitu ya, melakukan kesalahan, dibela-bela.
Ada orang Persis melakukan kesalahan, sama jamaahnya dicari-carikan alasan bahwa ini tuh sesalah-salahnya juga tetap benar. Nah ini yang jadi masalah. Kalau ada orang Persis, ada orang NU yang mengucap yang benar, wah itu mah benarnya juga kebetulan. Jadi teman-teman, ayo kita bekerja sama. Agama kita tuh cuma satu, yaitu Islam. Nabi kita tuh satu, Islam. Al-Quran kita juga satu, dan tidak ada varian-varian yang berbeda dari Al-Quran itu. Nah karena itu maka ayo kita bersatu. Gimana caranya bersatu? Kita tuh demi Allah pasti akan beda pendapat. Gak ada satupun manusia di dunia yang pendapatnya sama semuanya. Jangankan itu. Nah, di sini kan banyak anak muda. Di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada anak-anak. Sok ibu-ibu yang sudah punya anak umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun ada di sini. Itu ngedidik anak 20 tahun, tetap beda pendapat, tetap paseha. Itu teh udah 20 tahun. Terus kita berharap gitu ketemu sama orang yang semua pendapatnya sama dengan kita? Ya enggak. Jadi kita tuh anggap perbedaan-perbedaan itu adalah bagian dari variasi kehidupan, dan kita serahkan hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah kita jangan menistakan orang lain, jangan merendahkan orang lain. Yang kita nistakan, yang kita rendahkan itu adalah perbuatannya. Kalau misalkan ada orang yang ngajak kita melakukan kejahatan, jangan orangnya yang kita hujat, tapi perbuatan itu yang kita hujat. Orangnya mah dia di waktu yang lain, di kesempatan yang lain pasti bisa melakukan kesalahan, pasti bisa melakukan kebenaran. Begitu kan? Saya misalkan, saya itu dianggap sering bertentangan dengan Habib. Karena video saya juga banyak menyerang Habib. Tidak, saya menyerangnya bukan Habib secara keseluruhan, tapi kesalahan-kesalahan mereka, perbuatannya. Orangnya mah ya tidak. Orangnya mah satu waktu nanti mungkin kita bisa bertemu, satu waktu nanti kita bisa bersilaturahim, dan biasanya kalau sudah bersilaturahim, oh ternyata begini ya, oh ternyata begitu. Begitu. Itu pengantar saja Bapak Ibu, dan sekali lagi mohon maaf, tapi saya harus duduk di sini demi kamera ya. Ayo kita diskusikan kalau memang ada yang harus didiskusikan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Heli, Pak Ustadz. Mau menanyakan, tadi Pak Ustadz kan membahas tentang sesat ya. Iya. Jadi yang saya tanyakan, misalkan saya kan rajin sholat, tahajud, duha gitu. Iya. Terus saya juga sering melaksanakan aliran sesat. Misalkan saya nanya ke dukun gitu ya, ke orang pintar gitu. Itu gimana pahalanya akan dapat atau tidak Pak Ustadz? Mungkin itu saja yang langsung saya tanyakan. Makasih Pak Ustadz. Oke Bu, sama-sama. Saya mau bercerita tentang dukun. Ini secara ilmiah saja. Siapa di sini yang pernah munjung ke babi ngepet karena pengen kaya? Nggak ada. Oke, saya jelasin ceritanya ya. Jadi di zaman dulu, di zaman Majapahit akhir tahun 1500-an, ketika Islam tuh baru berkembang di Pulau Jawa, itu tuh ada kejadian kayak gini. Orang-orang lokal, orang-orang Jawa, orang di Indonesia, mereka tuh percaya kalau mau kaya harus jadi pejabat. Karena segala, jadi di zaman dulu, sistem di zaman dulu ya, semua tanah ini adalah milik raja. Jadi orang tuh tidak mungkin kaya, nggak mungkin punya pekerjaan tanpa minta pada raja, gitu. Itu rumusannya di zaman dulu. Jadi rumusannya adalah kalau mau kaya harus jadi pejabat. Lalu datanglah sekelompok orang-orang Cina. Orang-orang Cina datang miskin, setahun 2 tahun tiba-tiba jadi kaya raya. Lalu orang-orang pribumi teh mikir, kok bisa? Kenapa bisa? Kenapa bisa dia bukan jadi pejabat tapi uangnya banyak? Gak katalar ku warga lokal kita teh, gak kepikiran. Mereka teh hanya memikirkan satu hal. Orang Cina mah suka melihara babi buat dimakan. Oh, babi ngepet. Nah, curiga. Jadi si babi-babi itulah yang malam-malam mencuri uang. Nah, datanglah ustadz yang menyebarkan ajaran agama Islam. Ustadz-ustadz itu mengatakan, kan warga tuh udah ngomong ya, oh berarti babi-babi itulah, jadi kita tuh harus jadi babi gitu.
Nah, lalu si ustadz itu langsung bercerita gini, demi menjaga agar kaum muslimin tidak melakukan kemusyrikan, ulama-ulama itu bikin kebohongan. Apa itu? Kalian bisa aja jadi babi ngepet terus kaya, tapi kamu harus korbankan istri kamu, anak kesayangan kamu, terus kamu harus makan cacing, ya kan? Itu tuh supaya tidak melakukan itu justru. Nah, tapi akhirnya itu tuh jadi mitos sampai sekarang. Jadi kalau ada yang ke dukun, misalkan terus sama dukun nanti diajarin babi ngepet dan sebagainya, itu teh bohongan. Itu mau dalam sejarahnya ada salah paham. Begitu, salah paham soal dapat kekayaan. Dan luar biasanya apa? Sampai sekarang ibu-ibu tuh masih berpikiran yang sama. Makanya kalau ada anak yang pinternya luar biasa, mau jadi konten kreator, mau jadi pesilat, mau jadi tukang tenis, nggak boleh. Pokoknya mah harus jadi PNS. Karena apa? Ibu-ibu di zaman sekarang sama di zaman Majapahit sama. Hanya bisa kaya kalau jadi pejabat. Gitu. Itu tuh sebenarnya ya itu gitu ya. Nah, itu poin yang pertama ya. Kemudian poin yang kedua. Bapak Ibu pernah dengar kolor hijau tahun 2003? Pernah? Ada di sini yang jadi korban? Nggak ada. Itu tuh ada 160 kasus ibu-ibu yang diserang sama kolor hijau. Ada yang dicakar, ada yang diperkosa, ada yang apa macam-macam. Pernah dengar kan? Si kolor hijaunya tuh ada yang bisa menghilang, ada yang bisa apa dan sebagainya. Betul kejadian seperti itu ya? Dan kita percaya itu. Padahal sebenarnya apa coba? Sebenarnya ibu-ibu yang melaporkan itu bukan ibu-ibu beneran, itu adalah intel polisi. Kenapa? Itu tuh mau bikin viral media, biar apa? Biar masyarakat Indonesia takut. Kenapa masyarakat Indonesia takut? Nanti teh dicirian, kalau yang takut di atas pintunya tuh dipasang cabe-cabean sama cengek, sama bawang, oh ditandain, ku intel teh ditandain. Oh ini mah nggak pakai ditandain. Itu apa? Karena pada waktu itu kan beres krisis, beres konflik, beres perang. Konflik Ambon 2022 baru beres. Ingat kan? 2002 ya maaf. Kemudian konflik-konflik di Indonesia itu baru beres. Nah, tentara-tentara di Indonesia itu mikir gimana caranya untuk bisa memetakan mana yang radikal, mana yang komunis, mana yang netral, mana yang culun, mana yang baik dan sebagainya. Nah, itu tuh ditandain, nanti ada rumahnya, ada yang pasang ini enggak, ada yang kedukun atau enggak dan sebagainya. Itu semuanya didata. Data intel untuk diketahui mana yang harus digerebek dan mana yang tidak. Nah, jadi jurig-jurigan itu tuh, perdukunan-perdukunan ibu seharusnya gak usah datang. Karena kadang-kadang itu tuh adalah bagian dari skenario besar di belakangnya. Saya punya kenalan banyak intel. Ada intel teman saya, buka praktek perdukunan. Jadi sekarang nanti menjelang pemilu ya, kan pejabat-pejabatnya banyak yang pergi ke dukun. Padahal dukunnya teh punya asosiasi dukun yang tidak diketahui. Mereka tuh ngasih tahu satu sama lain. Tah, partai eta mah bakal kieu, partai itu mah bakal kitu. Mereka tuh punya asosiasi dan banyak di antara mereka tuh yang intel. Biar apa? Untuk mengetahui ada ancaman negara terhadap negara atau tidak. Begitu. Nah, jadi kalau ibu datang ke dukun dikasih air dan sebagainya, gak akan ngaruh, Bu. Karena kadang-kadang itu mah cuma permainan gitu ya. Atau ada di Jawa, ada gunung kemukus, kalau datang ke situ maka jodoh akan datang, yang sudah berjodoh akan langgeng, begitu kan? Nah, itu juga kerjaan intel, karena pada waktu itu di sana tuh masyarakat tuh hidup di bawah garis kemiskinan. Negara tidak sanggup untuk membuat kaya mereka. Di pikiran kumaha carana. Nah, akhirnya diceritakan, disewa sejumlah dukun, disewa. Kemudian mereka bikin cerita bahwa di sana itu akan melanggengkan pernikahan. Sejak saat itu mulai berdatangan orang-orang berziarah. Akhirnya apa? Tukang ojek laris manis, pedagang kaki lima, warung-warung di sana laris manis. Alhamdulillah sekarang banyak yang kaya raya. Nah, itu tuh biar apa? Ada sekelompok orang baik yang melakukan cara jahat untuk mensejahterakan rakyat. Nah, jadi saya mohon maaf ya. Jadi kalau ibu datang ke dukun, saya mah nggak berani nyebut ibu sesat atau enggak, tapi saya berani sebut itu teh bohong, Bu. Itu mah pasti bohong. Praktek-praktek perdukunan
Kalau mau, saya bisa ajarkan di sini 1 jam, di sini bisa langsung jadi dukun. Dan gampang ibu. Cukup ngabobodo orang, cukup bikin syarat-syarat yang susah yang tidak bisa. Kayak bapak saya dulu ya, datang ke dukun, mau menggandakan uang, oke, menggandakan uang. Setelah ritual sekian-sekian, oke, syaratnya begini, jangan tidur 2 hari 2 malam, tungguin cempor ini, bla bla bla. Pokoknya jangan tidur. Ini ngalenyap sedikit saja pasti batal. Ya pugu atuh sila di situ nungguin 2 hari, pasti ngalenyap kan? Padahal mah uangnya sudah datang ke sana. Pas, Pak, saya ini mau uang saya bisa nggak digandakan? Ya bisa sini uangnya. Oke, tapi syaratnya ini. Tapi syaratnya akhirnya nggak lenyap. Pak, saya nggak lenyap. Oh ya udahlah, sok aja sana, punten ya, gagal. Padahal uangnya sudah diambil sama dukunnya. Nah, dukun itu biasanya bikin syarat-syarat yang tidak akan bisa kita penuhi. Kayak tadi itu, ngorbanin anak, ngorbanin apa. Ya itu teh demi ini. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau ada perdukunan yang semacam itu, kalau dalam agama Islam yang saklek mah udah silahkan, itu mah udah jelas itu mah ya. Tapi saya mah cuma ngasih tahu bahwa praktek perdukunan dan sebagainya itu seringkali adalah rekayasa yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau mau ke dukun beneran, cari kekayaan, cari dukun yang sudah terbukti kaya. Dah kebanyakan dukun mah miskin. Nah, dia tuh awalnya adalah sarjana ekonomi, terus ngomongnya teh ngelantur, gak hebat gitu. Tapi gara-gara dia sarjana ekonomi, dia ngerti pemasaran. Dia pasang iklannya di koran, akhirnya mulai banyak. Nah, ini skenario dukun teh selalu sama. Ada orang yang berobat kepadanya, ku dia dijampe-jampe, Pak, saya udah 3 tahun menduda, saya pengen punya jodoh lagi. Lalu datang ke Ki Joko Bodo ya, sama Ki Joko Bodo teh dijampe-jampe, sinamayar apa segala rupa, udah. Kalau orang itu gagal, orang itu tuh nggak akan bilang kemana-mana, ah dah ini mah emang gak cocok. Kan biasanya dukun tuh punya doktrin, cocok-cocokan, ini yang penting mah ikhtiar aja, gitu kan. Tapi kalau sekalinya dukun itu berhasil, si pasien tuh langsung ngomong ke orang-orang, tak datang ke dukun itu mah berhasil. Jadi sebenarnya jadi dukun mah gampang. Kebenarannya, keberhasilannya tuh 50-50. Kalau gagal dimaklum, kalau bener diceritakan sama orang. Licik. Coba kita dagang bakso, kalau nggak enak dikasih tahu ke orang kan, kalau enak juga dikasih tahu kan, itu mah udah jujur. Nah kalau dukun mah gitu caranya. Makanya teman-teman sok 2026 kalau kita susah cari uang, susah kita pengangguran, susah untuk mencari nafkah, jadi dukun insya Allah mudah. Dan di Indonesia mah orang teh gampang dibohongin, gampang sekali dibohongin. Ya, mah. Ya gitu ya Bu ya.